Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2024 ya. Namun seperti biasa, sebelum memulai mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah, oke, baik. Ya. Oke, nah jadi gini ya, kalau Mari lihat Aquarius dirimu kok kayaknya sedang memilih di sini. Kamu sedang memilih keluargamu. Gitu ya, nggak tahu ini keluarga dalam artian apa, bisa jadi memang keluarga asal, kamu lebih memilih ibu bapaknya kamu, gitu ya, atau kamu bisa, jika kalian sedang terjebak dalam asmara cinta segitiga, kamu kembali kepada pasangan sahmu, kayak gitu ya, atau minimal gini, kamu kembali kepada masa depanmu, gitu. Jadi masa depan dalam artian kamu lebih memilih pekerjaanmu, bisnismu gitu ya, kamu lebih memilih studimu gitu ya, daripada bercinta dengan si dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayaknya kamu ini cenderung akan lebih konsisten untuk membebaskan dirimu dari tujuan bersama dengan si pasanganmu ini gitu ya, karena mungkin kamu juga udah ngerasa kamu harus berani menentukan apa sih yang mau kamu lakukan, hidup seperti apa sih yang mau kamu ciptakan hari ini dan di masa depan gitu ya. Jadi yang kayak selama bersama dengan dia kamu merasa bahwa fokusnya kamu itu tuh terpecah gitulah ya, antara membagi dirimu dengan pekerjaanmu kah, dengan rumah tanggamu kah, dengan tanggung jawabnya kamu sebagai seorang anak bagi orang tuamu, atau mungkin kamu sebagai tulang punggung yang diandalkan oleh kakakmu, adikmu gitu ya. Nah, jadi intinya kamu di sini lebih memilih dirimu sendiri, gitu aja intinya ya. Kamu lebih memilih dirimu sendiri daripada memilih untuk tetap bersama dengan si dia ini, gitu ya. Nah, bisa sih kamu tuh memang sadar gitu ya, bahwa kalau kamu mengakhiri relationship-nya kamu dengan dia saat ini, atau minimal kayak kamu membatasi dirinya kamu dengan si pasanganmu saat ini, kamu tahu bahwa sikapmu itu tuh pasti bikin dia merasa sedih, merasa kecewa, merasa terluka gitu ya. Tapi kamu juga dalam kondisi kamu merasa dalam kondisi aku harus memilih. Kalau untuk menjalani ini sekaligus aku nggak bisa gitu ya. Kamu sedang jujur bahwa pilihan meninggalkan itu adalah yang terbaik minimal untuk jiwamu sendiri, untuk masa depanmu sendiri gitu ya. Tapi itu bisa memberikan kekecewaan bagi si pasanganmu. Ya tapi apa boleh buat. Nah, mungkin gitu kamunya ya. Karena meninggalkan dia, kamu rasa itu tuh jauh lebih benar gitu ya, daripada terus-menerus melanjutkan relationship ini gitu ya. Daripada memilih keharmonisan, berkasih sayang, bercinta-cinta, happy-happy, bersenang-senang, atau bahkan berbahagia dengan si pasanganmu ini gitu ya. Kamu lebih memilih mencari kebahagiaannya kamu dari jalur lain, bersama dengan yang lain gitu loh.
ya. Lagi-lagi kamu tuh nggak bisa multitasking, kamu nggak bisa mencar-mencar energinya kamu, karena pun kayaknya capek ya. Kamu pun menjalani hubungan dengan si pasanganmu ini tuh capek banget gitu lah, ya, capek banget di situ. Beberapa ini tuh udahlah capeknya dapat, nampaknya ada kesia-siaan ya yang kamu pikirkan ketika kamu ngejalani ini, ada kesia-siaan banget gitu loh. Jadi yang kayak kalau dibandingkan dengan effort, kalau dibandingkan dengan investasinya kamu dalam hubungan kalian, ya, kamu merasa bahwa effortnya aja yang banyak, perjuangannya aja yang banyak, investasinya aja yang banyak. Tapi hasilnya bukan ndak ada. Tapi ndak imbang dia, ndak adil dia. Ibaratnya kayak kamu menanamkan saham Rp1.000. Tapi ketika menjalani ini, kamu hanya mendapatkan profit, benefit, katakanlah hanya Rp100. Aduh, kok kayak gimana gitu ya, kamu ngerasanya di situ, ya. Dan kayaknya kamu memang udah mau hidup yang sungguh-sungguh banget gitu ya. Dan ternyata bersama dengan si pasangannya kamu ini, agak sulit kamu rasa bisa bersungguh-sungguh dalam hidup. Apalagi ya kalau misalnya ini kan cinta segitiga tuh. Apa sih yang bisa didapat? Gitu ya. Kesungguhan apa sih yang bisa gitu ya? Kamu udah punya istri, kamu udah punya suami, atau dia pun jangan-jangan begitu gitu ya. Ngapain ini cinta segitiga ini gitu ya? Ngapain ini cinta bersegi-segi ini? Gitu loh. Jadi kamu udah mulai serius tentang hidup dan akhirnya kamu ngelihat bahwa hubungan kamu dengan dia ini tuh bukan sebuah hubungan yang patut untuk diseriusin. Makanya pada akhirnya kamu ini tuh kembali tarik diri ya. Masuk lagi kamu ke dirimu, masuk lagi kamu utuh kepada kehidupannya kamu. Sebelum bertemu dengan dia, sebelum menjalani relationship ini tuh dengan dia. Gitu. Karena jangan-jangan kesadarannya kamu naik seperti ini untuk beberapa dari Aquarius, ini tuh karena di-trigger ya. Karena di-trigger. Ini tuh bisa jadi si pasanganmu yang duluan kayaknya ngebatasin diri dari kamu gitu ya. Seperti itu ya. Walaupun kecil ya. Lebih cenderung kalau mari lihat kamu yang mengambil keputusan sendiri. Tanpa perlu harus di-trigger, tanpa perlu harus diingetin sama si pasangannya kamu ini, apa sih tujuan masa depanmu, kamu udah inget sendiri. Karena tadi capek, lelah gitu ya, kamu ngerasa kamu kok jadi hidupnya tidak stabil dan sebagainya gitu ya. Nah di sana, ketika kamu menjauh dari si pasanganmu ini gitu ya, mari rasa baru kamu kayak lega gitu. Ada mari tangkap di sini tuh kelegaan. Ada rasa lega gitu ya. Kamu udah kembali ke tracknya kamu. Ya, kamu udah kembali ke track benarnya kamu. Ada rasa lega di situ. Itulah, ya. Dan kalau dilihat ini energi si pasanganmu dalam menyikapi sikapnya kamu, saya rasa orang ini tuh dia akan menerima ya. Dia akan menerima. Seseorang ini tuh sayang sama kamu. Dia cinta banget sama kamu, Aquarius. Ya, ini tulus ini. Sama kamu itu tuh soal perasaan loh ya. Perasaan cinta itu tuh tulus. Gitu. Oke. Tulus banget. Jadi, dan ketika menjalani bersama dengan kamu, ini tuh orang yang kayak, gimana kita berdua bahagia. Jadi bukan, ini cukup dewasa ya orangnya. Jadi dia itu tuh kan bukan yang narsis ya. Dia bukan yang self-center. Apa sih yang bisa aku dapat dalam hubungan dengan Aquarius ini? Kayaknya pemikiran begitu tuh nggak ada. Ya. Tapi yang seperti, kami berdua bahagia nggak di sini? Ada dirimu dan dirinya yang dia pertimbangkan. Jadi bukan hanya aku aja yang harus bahagia, kamunya membahagiakan aku. Kamu kebagian peran sebagai orang yang membahagiakan aku. Dan aku yang berbahagia. Banyak ya begitu
hubungannya. Banyak banget. Nah, tapi si pasangannya kamu ini tuh gimana ya? Aku harus nyaman gak sama aku? Aku juga nyaman gak sama dia? Jadi benar-benar dia sadari ada 2% di sana. Ada 2 manusia dalam hubungan ini. Yang dimana 2 manusia ini tuh berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang equal. Yang berbanding sama imbang. Jadi di sini tuh dia nggak hanya mikirin diri dia sendiri. Jadi ketika dirimu memutuskan untuk kembali pada track hidupmu seperti ketika sebelum bertemu dengan dia, atau kamu masuk ke track baru yang kamu rancang, gitu ya, yang dimana tracknya itu tuh terlalu sempit untuk dianya bisa kamu ajak gitu. Jadi intinya kamu ninggalin dia gitu ya, dan menghadapi sikapnya kamu yang ninggalin dia legowo. Si pasanganmu ini tuh legowo. Dia tidak akan cegah kamu. Paling-paling dia hanya menunggu kamu ya. Sempat ini tuh nunggu kamu. Nunggu gitu. Tapi dalam menunggu ini, hebatnya dia ini tuh makin lama kok makin sayang sama kamu. Walaupun kamu tidak menghubungi dia gitu ya. Kamu boro-boro mau jumpa, chatting aja sama dia kamu males gitu ya. Kamu udah ngebatasi dirinya kamu gitu ya. Jadi kamu banyak ngediamin dia tentu saja. Ketika kamu mendiamkan dia, lagi-lagi ya, bahwa kok dia makin sayang sama kamu. Maksudnya gini, itulah dia gak mencegah dirimu ya. Dia gak benci sama kamu, Aquarius. Dia gak benci. Iya, dia namanya orang sayang ya. Namanya orang cinta ya. Ini tuh sayang dan cinta, ini tuh bukan hanya cinta aja ya. Soalnya kalau cinta itu tuh masih banyak dia ego-egonya di sana. Cinta itu tuh dia akan menuntut untuk bersatu dengan orang yang dia cintai. Tapi jika cinta ditambahkan dengan racikan kasih sayang, di situ tuh tidak ada lagi menuntut. Itu ya, tidak menuntut itu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Itu tuh kayak memang omongan-omongan pujangga-pujangga romantis-romantis itu ya. Aku bahagia melihat dia bahagia. Ini tuh bukan hanya omongan pujangga-pujangga romantis yang hanya indah jika dibaca, menyenangkan ketika dibaca, didengarkan gitu ya, enggak. Tapi dia sudah menjadi itu. Gitu. Jadi ketika dia melihat, oh iya, kamu sedang terfokus pada pekerjaanmu sehingga lebih menjanjikan masa depan stabil, kaya raya, senang, aman, tentram, sejahtera. Ya udah. Kalau kamu memilih itu, aku ikhlas. Ini ikhlas. Ya, ini bukan hanya menerima aja ya. Jadi itu levelnya kan menerima. Ridho. Ikhlas. Dia udah melewati menerima, udah melewati ridho, sekarang dia udah ikhlas. Ini bahkan orang mendoakan dirimu. Andaikan lah, semoga semoga apa yang kamu pilih itu tuh memang mendatangkan benar-benar sesuai dengan harapanmu. Kamu memilih orang tuamu, semogalah memang kamu dapat amal di sana. Kamu lebih memilih pekerjaanmu, semogalah kamu segeralah naik jabatan, bisnismu berkembang pesat lah, duitmu makin banyak lah. Kamu memilih dengan istrimu kembali, suamimu kembali, semoga kalian kembali sakinah, mawaddah, warohmah. Dia mendoakan. Gitu ya. Dan saya rasa dia tidak cemburu. Ya, pasti di awal tuh ada datang rasa cemburu ya. Rasa sakit tuh pasti datang. Kayak merasa tercabut akar jiwanya, melayang dia, namanya tercabut ya. Tapi atas dasar kekuatan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, baru dia yang kayak, udah, aku terima kamu.
mengambil langkah yang seperti itu gitu lah. Ya, jadi ya ikut bersenang ya, ikut berbahagia ya. Atau setidaknya kalaupun dia tidak, gini aja ya, kalaupun dia tidak bersenang, tidak berbahagia dengan kebahagiaanmu, tapi minimal dia akan mencegah dirinya, aku tidak akan mencegahmu ya. Dia akan melarang dirinya untuk mencegahmu berbahagia seperti jalan yang kamu pilihkan. Gitu. Aku gak akan bikin masalah untuk kamu. Aku gak akan nangis-nangis bombay gitu ya, bikin kamu merasa bersalah gitu ya. Aku gak akan tekan kamu secara mental dan emosionalnya kamu, menunjukkan bahwa aku adalah korban dari keegoisanmu dan sebagainya gitu ya. Dia gak mau. Ini tuh pasangannya kamu gak mau dramatis gitu. Dia tidak mengizinkan jiwa dia yang baik ini berubah menjadi jiwa yang buruk hanya gara-gara kamunya pergi. Nah gitu ya, hanya gara-gara kamu menutup kisahnya kamu dengan dia, lantas kamu pantas untuk dibenci, pantas untuk disakiti. Tidak, dia nggak punya pemikiran itu, dia tidak punya niatan itu gitu ya, tidak punya dia. Itu. Dan dia pun saat sekarang oke, aku ngejalani hidupnya aku tanpa kamu. Tapi perlu kamu tahu Aquarius, aku tetap sayang sama kamu, aku tetap cinta sama kamu. Dan mungkin saat ini ya, kalau dia bisa ngomong sama kamu Aquarius, ini tuh dia akan bilang, aku akan tetap menyimpan kamu di kotak terbaik dalam jiwaku. Akan ada bagian yang tetap akan diisi oleh kamu. Aku biarkan ada beberapa bagian dari jiwaku ini ya ditempati oleh dirimu. Nah, gitu dia. Jadi ini tenang banget ya di sana ya, tenang banget. Ya, nanti di rentang 14 hingga 21 sering kepikiran sama kamu ya. Dianya sering kepikiran sama kamu Aquarius gitu ya. Dia mikir, dia bisa kayak inget-inget gitu ya. Aduh, sweet banget dulu aku dengan Aquarius gitu ya. Atau dia bisa mengimajinasikan, jangan-jangan nanti kami bisa ketemunya ya. Nanti dia bisa berimajinasi, mengarang sebuah cerita indah. Nanti suatu saat kami ketemu 2-3 tahun dari saat ini. Pertemuan itu ketika aku pakai dress warna hijau, dianya Aquariusnya pakai baju warna ini gitu ya. Nanti kami ketemu, kami saling pandang-pandangan. Aku melihat dia masih mencintai aku dan semoga dia juga paham bahwa aku juga tetap mencintai dia gitu ya. Habis itu kami makan es krim berdua, muter-muter komplek, kami gini, kami gitu. Ketawa sendiri dia. Gitu ya, bahagia sendiri dia. Jadi untuk saat ini menerima untuk melepaskanmu, ridho, melepaskanmu, ikhlas, membiarkan kamu pergi gitu ya. Itu fisiknya kamu aja. Itu fisiknya kamu aja gitu. Tapi kamu tetap menyala hidup di batin, di jiwa si pasangannya kamu ini. Itulah dia ndak bersedih-sedih itu. Kalaupun dia menetes air mata, aduh, aku beruntung ya, aku pernah ketemu dengan seseorang ini gitu ya. Aku udah dipertemukan oleh Tuhan, berjodoh walaupun sebentar dengan Aquarius ini. Momen yang membahagiakan. Nah, gitu dia. Momen yang membahagiakan, gitu ya. Nah, di sana. Jadi fisikmu yang pergi, fisikmu yang menjauh, fisikmu yang tidak bisa dia miliki, tapi bayangan tentangmu, spirit tentang kamu ya menyala dalam hidup si pasangannya kamu ini. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, masuk energi dari Virgo, masuk energi Aries, ada energi dari Cancer di sana, Capricorn hadir, Pisces hadir, Scorpio hadir. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.